penghargaan duta pariwisatanya, kamu yang kemarin ngos-ngosan ya gitu. Nah sampai saat itu masih keingat sampai sekarang nih, akhirnya jadi salah satu inspirasi saya juga untuk menjadi lebih baik lagi dalam hal manajemen waktu biar makin glowing, makin ganteng. Nah sebenarnya ini adalah dedikasi dia. Hendra di sini tadi beberapa hari yang lalu mengalami kecelakaan, tapi untuk teman-teman pemuda pelopor yang hadir di sini untuk mengikuti acara Akademi Pelopor, Kak Hendra hadir untuk berbagi inspirasi. Boleh tepuk tangan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Syarif Nisa dan rekan saya Rahmani Masudiantika. Hari ini kami bersama Kak Palupi, seorang pendongeng dan juga penggerak literasi yang berfokus pada pendidikan anak-anak. Halo Kak Palupi. Halo. Bagaimana kabar Kakak pada hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kakak belakangan ini kesibukannya tuh apa? Kesibukannya ada banyak sih ya. Yang pertama sebagai Duta Baca Jakarta Selatan, aku menggerakkan budaya literasi baik itu ke sekolah, ke masyarakat, ke orang tua ataupun ke anak-anak. Dan program yang lagi ongoing di bulan November ini adalah kita menggelarkan literasi luar biasa ke teman-teman yang SLB. Jadi teman-teman yang SLB itu juga bisa merasakan euforia literasi atau merasakan akses literasi dengan cara yang menyenangkan. Pastinya disesuaikan dengan kebutuhan mereka ya. Misalnya kalau SLB-nya itu SLBB tunarungu gitu ya. Jadi aku kolaborasi sama gurunya untuk mereka bisa jadi juru bahasa isyaratnya saat kita menyampaikan dongeng atau bacakan buku. Seperti itu. Kalau yang tunanetra kita kasih aktivitas yang sensori motor tapi yang berkaitan juga dengan literasi. Jadi kita bawa buku braille dan lain sebagainya. Itu sih, sama lagi mentoring teman-teman pemuda pelopor yang kemarin ke nasional, alhamdulillah kan tiga-tiganya juara. Jadi aku mentoring tentang public speaking, bikin narasi, karena public speaking sama narasi itu penting banget ya dalam paparan presentasi ataupun penting banget ketika misalnya kita menyampaikan sebuah gagasan. Kalau narasinya nggak bisa dibangun, gagasannya tuh walaupun bagus gitu ya nggak bisa tersampaikan dengan baik. Itu sih, sama jadi ibu buat Aksara. Nah, mengenai tadi kan pasti literasi ya, dan Kakak juga kita kenal sebagai pelopor dan penggerak literasi. Nah, menurut Kakak sendiri tuh literasi itu hal yang seperti apa sih? Sebenarnya literasi itu sebenarnya ada di kehidupan kita sih, cuma memang literasi itu harus distimulasi sejak dini. Kemampuan literasi itu erat kaitannya sama 4 keterampilan berbahasa yang kita punya sebagai manusia gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau membangun literasi, kita coba untuk kondisikan dulu supaya kita bisa menyimak dengan baik. Kalau kita udah bisa menyimak dengan baik, pastinya anak udah punya tabungan kosakata dong. Akhirnya juga dia stimulasi bicaranya juga bisa dengan baik. Nah, kalau udah punya tabungan kosakata dan sudah bisa terstimulasi berbicara, otomatis syaraf-syaraf di otaknya juga terkoneksi dengan baik kan. Nah, itu jadi modal untuk dia bisa membaca dan menulis ke depannya. Tapi nggak ada kata terlambat sih kalau misalnya pas kecil belum distimulasi misalnya. Sebenarnya harusnya distimulasi itu dari 4 bulan dalam kandungan. Tapi bisa juga kita lakukan stimulasi untuk memperkenalkan buku dari saat dia umur masih bayi gitu. Kalau misalnya belum pada saat bayi, pada saat balita dikasih tahu bukunya, dan bukunya juga disesuaikan sama anak-anak. Nah, literasi sendiri itu adalah keterbacaan. Jadi gimana caranya kita bisa mengerti tentang informasi. Pastinya kan pengertian informasi, dan kalau kita membaca informasi akhirnya kita bisa reconnect ke otak kita gitu ya. Harus ada banyak sumber bacaan juga yang kita paparkan dari kecil gitu. Jadi literasi pangkalnya membaca, tapi bukan hanya membaca dan menulis juga sih. Ketika kita bisa menelaah informasi, mengolah informasi dengan baik, dan juga kita bisa mengkomunikasikannya, itu termasuk literasi. Kakak kan tadi sudah bahas nih, kita juga tahu kakak terkenal itu karena pendongeng dan juga penggerak literasi. Nah, kapan dan kenapa gitu kakak tertarik dengan dunia dongeng dan juga dunia literasi? Sebenarnya kan aku jurusannya PGSD ya, gitu. Iya. Terus S2-nya juga ngambil pendidikan dasar. Nah, harus ada sebuah metode yang bisa disampaikan kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan, akhirnya bisa masuk ke dalam long term memorinya. Aku suka banget memang baca buku dari kecil. Bahkan dulu waktu perpustakaan belum banyak sebagus sekarang, aku udah sering nongkrong di perpustakaan Tanjung Duren gitu ya, terus di perpustakaan sekolah ataupun akses-akses perpustakaan yang bisa diakses. Nah, aku mikirnya kalau dulu aku dikasih ruang tunggu untuk membaca, kenapa enggak sekarang aku jadi seseorang yang juga
memberikan akses bacaan itu, tapi dengan cara yang menyenangkan. Kan nggak mungkin ya langsung ujuk-ujuk ngasih buku ke anak gitu, anak juga nggak mau. Karena aku di PGSD, aku belajar juga metode tentang pembelajaran anak. Salah satunya sebenarnya ada sebuah metode yang bisa masuk ke anak-anak, yaitu dengan cara storytelling. Storytelling, jadi aku ngembangin aja sih storytellingnya karena memang aku punya kemampuan storytelling juga dari SD. Maka dari itu jadi mix method buatku menyebarkan literasi ke anak-anak ataupun ke ibu-ibunya misalnya kayak gitu. Karena kan memang harusnya dari keluarga dulu ya dibangun literasinya, baru ke pusat pendidikan lainnya yaitu sekolah dan juga masyarakat kayak gitu sih. Berarti dongeng itu tuh berperan banget gitu ya dalam upaya kakak melestarikan. Iya, sama kayak kalian kan, mungkin kalian pernah dengar dongeng waktu kecil yang dongengnya itu masih keinget sampai sekarang. Nah jadi setiap otak manusia itu kan punya short term sama long term memory ya. Nah hal-hal yang menyenangkan kayak dongeng, nyanyian, terus misalnya kayak tepuk-tepuk atau memorable yang menyenangkan gitu, memori yang menyenangkan, itu biasanya masuknya ke dalam long term memory gitu. Makanya kenapa dongeng yang kalian dengar saat kecil masih keinget sampai sekarang. Nah aku tuh pengen memberikan kesan itu kepada anak-anak. Nah dongengnya sekarang aku berbasis buku, jadi buat ngenalin anak juga kalau penasaran atau mau baca lagi tentang dongeng tersebut, ada loh di buku ini. Biasanya aku suka padanin sama buku apa yang aku baca, dongeng apa yang aku sampaikan kayak gitu. Walaupun aku selalu bilang di buku ini adalah dongeng dari tuturan aslinya, misalnya dari penulisnya. Yang aku dongengkan adalah hal yang sudah aku eksplorasi lagi kayak gitu. Keren banget rasanya, nggak hanya dari baca tapi cara kita mendongeng tuh benar-benar berpengaruh banget sama yang anak-anak yang mendengar gitu. Jadi lebih betul. terasa apa sih isi ceritanya atau maksud dongengnya itu apa. Karena kan anak-anak masih imajinatif ya, sebenarnya dunia anak gitu. Kalau kita kulik di tahapan berpikirnya manusia gitu ya, kalau di anak-anak tuh masih sensori motor, masih imajinatif, masih pra-operasional konkret. Sementara kita kan yang abstrak banget ya kalau udah dewasa gitu. Nah untuk menjembatani antara kita yang sudah berpikir dewasa sama anak-anak ini mau nyebarin literasinya, salah satunya dengan dongeng itu. Jadi dunia imajinasinya dimasukin dulu dan akhirnya mereka bisa untuk lebih tertarik sama buku-buku yang dibacain, terutama buku-buku cerita. Mungkin buku-buku cerita dulu ya, habis itu mereka bisa tertarik ke buku lainnya. Karena kan dimulai dari suka dulu, habis itu mereka terbiasa untuk punya bacaan-bacaan ataupun terbiasa untuk mengakses bacaan kayak gitu sih. Nah, kita juga tahu nih Kak Paupi ada komunitasnya ya, komunitas Fun Garden of Literasi. Iya, Fun Garden of Aku juga Literasi. sering lihat kayak kakaknya mendongeng-dongeng. Nah sebenarnya yang paling bikin kita penasaran gimana sih kakak awalnya membangun komunitas itu atau bersama rekan-rekan kakak itu gimana ceritanya? Jadi dulu 2016 tuh aku jadi mawapres di UNJ, mahasiswa berprestasi. Nah aku bawa gagasan, dulu tuh 2016 masih ada yang namanya pembudayaan budaya baik, pembiasaan baik. Nah salah satunya adalah gerakan 15 menit membaca. Tapi menurutku kalau cuma gerakan 15 menit membaca di sekolah itu akan monoton kan, itu akan monoton gitu aja gitu. Makanya harus ada variasi dalam gerakan literasi itu. Nah kalau aku akses di sekolah itu bukan ranahku, karena pada saat itu aku belum jadi guru kan, pada saat itu aku masih mahasiswa. Makanya aku ngembangin di masyarakat, yaitu ngebangun komunitas Fun Garden of Literasi yang ide konsepnya itu sebenarnya dari karya tulis yang aku buat pada saat mawapres. Jadi itu kan ada risetnya juga ya, bahwa kalau pendekatan ke anak harus seperti ini, terus buku-buku yang dibacain ke anak itu ada leveling booknya, terus misalnya dongeng-dongeng yang dibacain ke anak seperti ini, dan ada aktivitas setelah membacakan bukunya juga yang aku pelajari. Jadi buku itu nggak harus habis dibaca. Misalnya kayak kalian, misalnya baca satu buku cerita, pasti punya konten lainnya kan dalam sebuah buku itu. Nah konten itu yang bisa dikembangin jadi pembelajaran aktivitas buat anak, sehingga anak tuh relatable kalau misalnya buku itu bisa jadi temannya mereka dan bisa jadi aktivitas yang menyenangkan untuk mereka gitu. Kalau di FGL tadi kan banyak banget peranannya, tapi kita juga penasaran perkembangan FGL saat ini atau kayak apa sih agenda-agenda yang dilakukan di komunitas FGL? Banyak banget. banyak. Mungkin dari 2016 tuh dulu cuma main ke taman-taman, buka lapak buku ke taman-taman sama teman-teman mahasiswa PGSD, UNJ, atau kita kerjasama sama Komdevnya UNJ, kan UNJ punya Komdev ya. Atau di
PGSD sendiri ada yang namanya Rumbal Ceria. Jadi aku coba untuk formulasi kegiatan literasi yang menyenangkan di sana. Terus akhirnya diajak kerjasama 2017 sampai saat ini sama Dinas Perpustakaan DKI Jakarta. Sebelum perpustakaan sebagus ini ya. Jadi dulu kita dijadiin tim belakang layar untuk bikin konten-konten tentang literasi gitu ya, yang akhirnya bisa hadir ke masyarakat. Kita bikin dari tematik literasinya secara holistik, bikin temanya setiap bulan mau literasi tentang apa gitu ya. Ada kan literasinya, ada literasi dasar yang perlu kita kembangkan ya, ada 6, yaitu literasi baca tulis, numerasi, terus literasi digital, literasi sains, literasi finansial, sama literasi budaya keluargaan. Nah, sampai di situ kita kerjasama juga sama yang lain, sama Badan Bahasa. Kita ikut dalam gabungan komunitas literasi yang alhamdulillah sampai sekarang dipercaya sebagai komunitas literasi yang udah tervalidasi A menurut mereka, karena kegiatannya banyak yang memang inspiratif untuk masyarakat gitu. Dan akhirnya gak hanya mahasiswa PGSD UNJ yang gabung gitu, tapi mahasiswa lainnya dari luar yang bukan dari UNJ, dari UGM dan lain sebagainya gitu, atau dari penggerak di masyarakat kayak gitu sih perjalanannya. Banyak banget perannya, agendanya, bahkan pencapaiannya gitu ya. Nah, kalau kita tanya apa sih harapan kakak FJL ini yang masih berkembang hingga saat ini atau sampai masa depan nanti? Sebenarnya harapanku cuma sederhana ya, kita bisa menjadi komunitas literasi yang memberikan ruang tumbuh ke anak dan mendekatkan akses bacaan dengan cara yang menyenangkan. Aku percaya setiap anak yang bisa sukses sampai dia dewasa itu karena diberikan ruang tumbuh. Dulu aku mungkin tinggal di Pekojan, di Tambora gitu ya, yang kalau misal aku lomba sering, dari mana? Dari Tambora, oh yang kebakaran itu ya gitu. Tapi aku ngerasa aku dikasih ruang tumbuh. Ruang tumbuh itu artinya adalah aku dikasih kesempatan buat ikut lomba, dikasih kesempatan untuk bisa ngomong di depan umum, dikasih kesempatan untuk ikut banyak kegiatan baik dari guruku ataupun dari orang tua. Nah, FJL tuh pengen kayak gitu, menghadirkan setiap ruang tumbuh ke anak, aktivitas literasi yang bisa diakses sama mereka, misalnya kreasi-kreasi literasi yang menyenangkan yang bisa mereka ikuti, dan itu dinantikan sama setiap ibu-ibu. Jadi kalau sekarang kita nggak perlu nyari peserta lagi, tapi ibu-ibu udah war kalau setiap FGL ada acara gitu. Biasanya kuotanya cuma 50 tapi yang daftar 70, jadi nanti kita akhirnya bikin 70 kayak gitu. Sampai ada yang protes, Kak besok kalau ada yang mengundurkan diri kita yang waiting list ya dan lain sebagainya. Itu sih alhamdulillahnya bisa membentuk atensi ibu-ibu untuk juga menjadi penggerak literasi bagi keluarganya. Kira-kira kalau mau gabung komunitas FJL ini gimana ya? Bisa di DM aja di Instagramnya. Nanti kalau buka oprek baru bisa daftar. Oh, ada opreknya. Kalau ini sih belum ada oprek ya, karena kita kan prinsipnya adalah ketika kita mengumpulkan relawan atau teman-teman baru gitu ya, yang paling penting itu adalah maintenance-nya. Jadi buat apa terlalu banyak tapi nggak bisa maintenance-nya gitu. Makanya kita selalu buka oprek itu nggak terlalu banyak, tapi emang benar-benar orang yang bisa kita jadiin keluarga, sehingga juga mereka punya kesempatan untuk belajar sih gitu. Ini kan menginspirasi banget ya buat mahasiswa, pemuda-pemudi. Nah, ini terakhir kita pengen pesan singkat dari kakak untuk mahasiswa, mahasiswi atau pemuda-pemudi yang ada di Indonesia dalam mengupayakan momentum masa mudanya gitu agar lebih bermanfaat untuk negara atau untuk dunia literasi gitu. Ya, jadi masa muda itu adalah masa dimana kita punya energi banyak yang seharusnya disalurkan dalam energi yang positif. Sebaik-baiknya manusia kan adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya, dan sebenarnya kita selalu punya makna dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Jadi mari terus bermakna dan mari terus membuat ruang tumbuh di hati kita dan juga bisa menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Itu sih. Keren banget ya Kak Lupi ini. Kita terinspirasi banget ya sama pengalaman dan juga wawasannya. Terima kasih banyak ya Kak Lupi atas pengalaman dan juga wawasan yang sudah dibagikan. Sama-sama. Semoga Kak Lupi semakin sukses dan juga semakin bisa menyebar meluaskan kebaikan. Amin. Amin. Terima kasih banyak teman-teman. Ya, dari kami saya Syada Farunisa dan rekan saya Mani Sudiantika pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.